pun, kami akan mengeluarkannya dari ruang Zoom. Mohon maaf harus menyampaikan hal itu, bukan berarti kami keras, kami garang dan apapun, tetapi kami harus melakukan hal ini sesuai aturan karena Bapak Ibu sedang dalam masa orientasi. Saya harapkan tidak hanya dalam masa orientasi saja hindari hal-hal seperti itu, tapi uh, di luar masa orientasi juga Bapak Ibu sudah memahami hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai merugikan Bapak Ibu yang sudah berjuang sampai sejauh ini. Baik, kita lanjut dengan nilai loyal. Bapak Ibu berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara, memegang teguh ideologi Pancasila, setia pada NKRI, pemerintah yang sah menjaga nama baik, ASN pimpinan instansi dan negara menjaga rahasia jabatan. Baik urusan perilakunya, menghindari tindakan ucapan yang menjurus pada radikalisme bertentangan dengan ideologi Pancasila. Saya rasa Bapak Ibu sudah sangat memahami hal ini ya. Salah satunya tadi menghindari hal-hal atau diskusi yang bersifat sara, menghindari postingan-postingan tertentu yang memecah belah keutuhan NKRI, menyebarkan informasi yang mendukung, sebarkan informasi yang mendukung keutuhan NKRI, mencegah situasi yang mengancam keutuhan NKRI, bersikap dan berperilaku melindungi nama baik instansi. Tolong ketika Bapak Ibu sudah berada dalam satu lingkungan kerja atau organisasi tempat Bapak Ibu bekerja, hargailah, hormatilah tempat Bapak Ibu bekerja, tempat Bapak Ibu memperoleh rezeki. Jagalah nama baik instansi. Jangan malah Bapak Ibu yang memberikan, menyampaikan penilaian yang buruk terhadap organisasi tempat Bapak Ibu bekerja ke pihak luar, stakeholder lainnya, atau instansi lainnya. Jadi ASN seperti itu tuh buat apa? Informasi yang positif, bukan kerjanya pimpinan tempat dia bekerja dan lain sebagainya. Hargailah tempat kita bekerja, tempat kita mendapatkan rezeki tadi. Kemudian menyimpan informasi rahasia dengan cara dan tempat yang aman, membagikan informasi rahasia hanya kepada pihak yang berwenang. Ini salah satu contohnya, misalnya yang berhubungan dengan anggaran dan keuangan. Berilah informasi kepada pihak yang berwenang mendapatkan informasi. Misalnya nih, misalnya ada temuan di kantor dan instansi tertentu. Berhak enggak kita membagikan informasi? Kita ini ada temuan gini 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 gini. Kami tuh ada temuan loh gini gini gini. Bisa dipercaya enggak orang tempat kita memberikan informasi? Belum tentu. Dan misalnya apa namanya? Pihak yang berwajib berwenang mendapatkan informasi tersebut bisa kita berikan tentu saja dengan kapasitas yang kita miliki. Jika itu bukan kapasitas kita, walaupun yang meminta adalah pihak yang berwenang atau yang berwajib untuk mendapatkan informasi, kalau bukan kapasitas kita memberikan informasi, jangan berikan. Silakan serahkan atau sampaikan kepada pimpinan Anda kalau ada pihak A, B, C, D yang meminta informasi tentang hal ini. Dengarkan arahan dari pimpinan Anda harus seperti apa. Seperti halnya ada kegiatan ataupun pelaksanaan kegiatan lah ya, event tertentu. Bapak Ibu misalnya nih, seperti kami, beberapa kepala bidang DPK PSDM, ada LSM atau wartawan yang ingin mewawancarai terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan. Bisa kita langsung berikan berita? Enggak dulu. Tanya dulu, permisi dulu dengan pimpinan. Pak, izin ada wartawan yang ingin membuat berita kita. Gimana Pak? Saya temukan dengan Bapak atau gimana arahan Bapak? Oh,
Langsung aja sampaikan Bu, langsung aja sampaikan Pak. Sampaikan, berikan berita. Tapi nggak ada salahnya juga Bapak Ibu memberikan pemberitaan mengatasnamakan pimpinan tempat Bapak Ibu bekerja. Jangan hanya karena mau dilihat, mau lebih dari yang lainnya, melupakan hal atau etika-etika yang seperti itu. Kemudian nih, kalau ada beberapa teman saya yang di ruang Zoom ini, saya nggak perlu sebutkan orangnya. Kalau yang mengenal saya, untuk informasi tertentu, sampai budu kata orang, nanya dengan saya informasinya. Kalau itu bersifat rahasia, saya tidak akan menyampaikan seperti apapun kedekatan yang bersangkutan dengan saya. Teman-teman saya sangat memahami itu. Yang senyum-senyum udah pasti tahu tuh. Baik, kita lanjutkan ya. Adaptif. Nilai adaptif ini Bapak Ibu saling menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus-menerus mengasah kreativitas dan berinovasi. Panduan perilakunya cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, terus berinovasi, mengembangkan kreativitas bertingkat proaktif. Perubahan perilakunya menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Bapak Ibu yang misalnya bergabung dengan organisasi baru, atau Bapak Ibu yang menerima sebagai ASN P3K di tempat kerja yang lama, tentu saja tidak perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru. Yang harus disesuaikan hanya tugas dan fungsinya, ya kan? Tetapi Bapak Ibu yang bergabung dengan organisasi baru, tempat baru, tentu saja mau tidak mau, suka tidak suka, bukan koma tapi titik, Bapak Ibu yang harus menyesuaikan diri dengan tempat kerja yang baru. Tapi kalau baru bergabung di tempat kerja yang baru, Bapak Ibu udah bilang nih, misalnya, aku nih orangnya pemalu, bah. Aku tuh orangnya baperan, bah. Udah madah diri. Aku gini, aku gitu, aku gini. Sepanuan. Nuan yang harus menyesuaikan diri di tempat lingkungan baru. Bukan orang lain. Kita yang harus menyesuaikan diri di tempat lingkungan baru. Apapun itu. Baik itu kebijakannya, baik itu lingkungan kerja atau orang-orangnya, dan lain sebagainya. Kita yang pelan-pelan menyesuaikan diri dengan ritme kerja di tempat yang baru. Walaupun misalnya kita di tempat yang sebelumnya melakukan tugas yang lain dari tempat kerja kita yang baru. Ada masih yang bertanya tentang bisakah P3K melakukan mutasi, sudah dijawab oleh Pak Danis kemarin. Apapun alasannya ketika Bapak Ibu memutuskan menjadi P3K, berarti Bapak Ibu tahu persis aturan mainnya. Jangan lagi bertanya yang tidak ada hubungannya dengan hak dan kewajiban Bapak Ibu. Contohnya mutasi tadi. Kita harapan bagi semua bahwa nantinya akan ada aturan dari pusat yang bisa disesuaikan kita daerah untuk membuat aturan pelaksananya tentang kewenangan mutasi dan lain-lainnya. Tentu saja dengan berbagai ketentuan yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Ya. Kemudian membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi tempat Bapak Ibu. Nggak ada salahnya nih memberikan ide atau gagasan untuk perkembangan organisasi. Jangan selalu menjadi pasif. Ketika diajak diskusi, jangan selalu menjadi orang yang pasif, nggak mau berikan gagasan atau pendapat, misalnya, nggak mau berinisiatif. Misalnya ada kegiatan, apa ya contohnya? Hmm, penyelenggaraan peringatan 17 Agustus misalnya nih, ada diskusi seperti apa pola peringatan, ada pola permainan yang mau kita laksanakan pada saat diskusi itu nggak ngomong, sekali dilaksanakan mulailah ada yang madang.
Coba kemai bakat tuh deh, coba kemai bakai ya deh. Kemarin kemana? Benar enggak? Masih ada naik? Masih kan? Ketika diberikan kesempatan, keluarkanlah ide dengan gagasan. Tentu saja yang berhubungan dengan tema atau topik diskusi. Berani menyampaikan pendapat. Tentu saja yang bersifat positif. Kemudian mengantisipasi permasalahan yang terjadi. Jangan. Belum. Pada saat diskusi tadi saya maksudkan membuka diri terhadap kritik dan saran. Jadi ketika diskusi menghasilkan sesuatu, tentu saja yang sudah menjadi yang terbaik yang dipilih untuk menjadi apa namanya penyelesaian konflik masalah atau apapun itu dari tema diskusi tadi. Ketika ide atau gagasan Bapak Ibu tidak dipakai untuk jalan keluar atau tidak dipakai atau tidak dilakukan, jangan merasa tidak dianggap. Bisa jadi hal itu ada ide yang lebih baik dari Bapak Ibu karena diskusi itu membutuhkan suatu kesepakatan atau mufakat atau persetujuan seperti apa yang akan kita laksanakan, seperti apa yang akan kita keluarkan dan lain sebagainya. Kemudian menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru, kepola terhadap hal yang baru. Berhenti menjadi pemrakarsa atau pemberi berita hoax, baik itu yang dari TikTok atau media sosial lainnya, please. Udah tinggalkan itu. Katanya di kabupaten ini begini, di kabupaten itu begitu, di kota ini begini. Kok di kita belum ya? Ibu dapat dari mana informasinya? Di TikTok ada, Bu. Ya, Bapak Ibu sudah jadi ASN, aparatur sipil negara. Sudahlah hal seperti itu. Sepanjang berita itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak jelas sumber informasinya, jangan langsung latah membagikan hanya karena mau jadi orang pertama pemberi berita atau informasi. Nah, akhirnya berita atau informasi itu tidak jelas kebenarannya. Apalagi sempat dilakukan, ternyata salah. Udah merugikan orang lain dan bikin malu diri sendiri. Itu kan jadi bumerang untuk diri sendiri. Berarti untuk hal-hal seperti itu, tunggu dulu. Lihat dulu, benar enggak nih deh, misalnya dalam informasi itu. Menurut aturan ini. Langsung share. Oh, buka dulu tuh aturannya. Benar enggak pasal yang di-share oleh TikTok dan lain sebagainya. Ada enggak aturannya? Kalau ada, silahkan. Tapi bukan berarti tidak boleh tidak boleh bertanya atau menginformasikan apapun ya dengan teman-teman kita karena seperti beberapa teman dalam ruang Zoom ini tadi ada yang aktif juga bertanya. Tentu saja pertanyaannya bisa jadi bukan untuk dirinya sendiri, tapi bisa didengarkan yang lain. Nah, mewakili yang lainnya lah untuk bertanya kan. Kami ada mendengarkan informasi seperti ini tentang kenaikan gaji berkala. Misalnya ada aturannya, ada. Tapi ternyata belum bisa dilaksanakan karena belum ada aturan pelaksananya waktu di daerah dan lain sebagainya yang sudah disampaikan oleh narasumber kemarin. Tunjukkan keingintahuan yang tinggi, memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang lebih baik. Lanjut, kolaboratif. Bapak Ibu saling bersinergi dalam bekerja sama. Panduan perilakunya memberikan kesempatan untuk berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan terhadap sumber daya untuk tujuan bersama. Perwujudan perilakunya menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan permasalahan, memuji keunggulan dan prestasi orang lain ini masih jarang dilakukan. Hanya karena iri, hanya karena tidak terima orang lain memberikan ide atau gagasan atau melakukan sesuatu sehingga bisa digunakan, bisa dimanfaatkan oleh teman kerja atau rekan lainnya atau organisasi tempat dia bekerja. Hanya karena hal-hal tersebut, miskin, miskin, miskin sikap, gengsi, memuji keunggulan atau prestasi orang lain. Apa sih salahnya? Keren ya, Tuhan bisa berhasil kayak gini.
Gimana caranya deh? Mau aku diajarkan pia orang. Kenapa malas memuji keunggulan orang lain? Karena dalam diri kita sendiri tuh nggak ada nggak ada rasa mengakui keunggulan orang lain tuh nggak ada karena ada sifat sombong dalam diri kita. Ah, cuman kayak maksud aku pun tahu meh. Mungkin aja kamu tahu, tapi kamu bukan menjadi pemrakarsa yang pertama. Ketika ada yang menjadi pemrakarsa pertama dan sudah dilakukan, bisa dilakukan dan dipertanggungjawabkan, nggak ada salahnya memuji rekan kerja, kan? Dan yang dipuji pun jangan besar kepala, tiba-tiba nggak nginjak lantai, tiba-tiba bersayap, terbang nggak teman, tapi ngerasa diri hebat. Nggak mau tuh ngajar teman lain. Biarlah aku pintar sendiri, biarlah aku dipuji atasan aku. Hasil kerja aku kok, dia nggak bisa ngaku-ngaku. Terbiasa mengatakan orang lain nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Hei, kita bisa, kita mampu karena kita melakukan itu sehari-hari, mempelajari itu sehari-hari. Kamu juga di lingkungan orang lain dengan kerjaan orang lain juga belum tentu bisa. Jangan terbiasa bilang orang lain nggak bisa apa penau ya ya bla 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 bla. Masih sering kayak gitu. Dan apalagi sekarang nih ada istilah yang saya dengar nih. Udah jadi P3K tiba-tiba bilang, "Ya, tugas tenaga honor, Bah. Ya, tugas tenaga kontrak, Bah." Ada yang sombong tuh dengan predikat, "Ya, iya si paling ASN. Iya lah tuh." Dia nganggap yang lainnya di bawah kita. Mengakui pada saat berbuat kesalahan. Jangan ragu kalau memang itu kesalahan atau kekeliruan yang kita lakukan terhadap pengerjaan suatu tugas apapun, akuilah kesalahan itu. Aku mohon maaf Pak Bu, mohon maaf teman-teman, kemarin aku keliru dalam penghitungan ini, kemarin aku keliru dalam hal ini dan lain sebagainya. Seharusnya begini. Bisa kan jadi mengevaluasi diri sendiri sebelum mengevaluasi orang lain. Belum, jangankan melakukan mengakui kesalahan nih, belum apa-apa dan melimpahkan kesalahan orang lain. Nah, yang salah atau yang keliru diri sendiri. Jadi orang lain yang disalahkan atau dikambing hitamkan. Mendorong rekan kerja atasan bawahan untuk aktif dalam pencapaian tujuan orientasi. Tadi saya sampaikan, kalau maju, majulah sama-sama. Membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja. Mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai atau mendukung kinerja instansi. Sumber daya itu baik itu sumber daya manusia sesama tim kerja ataupun sumber daya teknologi informasi yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan apa melaksanakan atau menunjang pekerjaan kita sehari-hari. Bapak Ibu, dua hari ini atau dari angkatan pertama kemarin saya tetap melakukan penilaian. Ada beberapa ibu yang melaksanakan Zoom. Saya tahu lelah, capeknya saya paham. Begitu juga admin operator kami yang dari pagi sebelum Bapak Ibu stay di depan kamera juga dari pagi kemarin. Mereka lebih dulu hadir, mereka lebih terakhir pulang dari Bapak Ibu. Saya pahami itu memang capek sekali. Tapi setidaknya saya mau mengingatkan Bapak Ibu. Ini kan Zoom, pengenalan perilaku, pengenalan materi, cara kerja organisasi yang mungkin ada yang sudah mengetahui atau baru mengetahui. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu melupakan attitude atau etika-etika tertentu. Seperti Bapak Ibu pada saat melakukan Zoom. Hindarilah untuk makan atau minum di depan kamera. Jangan. Nanti suatu saat Bapak Ibu ikutin Zoom nih dari kementerian, dari apa Badan Kepegawaian Negara dan lain sebagainya ngikutin Zoom. Bapak Ibu makan minum depan kamera.
Gimana ceritanya ASN ikut makan minum, tapi makan minumnya depan kamera. Ya, Bapak Ibu sudah melaksanakan orientasi ini secara lebih fleksibel. Boleh dilakukan di mana saja, karena Bapak Ibu diberikan surat tugas. Tapi ada tuh yang dari kemarin, kalau tidak saya bilang kemarin masih bisa kami oke kan, terus sampai hari ini masih tidak stabil sinyalnya, itu jadi tanda tanda tanya besar bagi saya. Digunakan enggak surat tugasnya kemarin tuh? Karena Bapak Ibu bebas tugaskan untuk mengikuti orientasi P3K ini. Karena alasannya dengan kestabilan sinyal terus berarti tidak ada usaha dari Bapak Ibu untuk bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan kestabilan sinyal. Saya apresiasi salah satu dari Bapak Ibu kemarin ada mengatakan bahwa mati lampu tempat kami, makanya aku lari ke kantor. Karena di kantor tak mati lampu, sinyalnya lebih stabil. Itu ada salah satu usaha dari Bapak Ibu untuk bagaimana Bapak Ibu bisa mengikuti orientasi P3K. Saya tadi ada dapat catatan dari admin saya, salah satu Bapak Ibu juga tidak mengikuti Zoom ini dengan aktif, yang namanya siapa tadi itu? Bu Eka ya, Bu Eka Raya. Bu Eka Raya. Kalau nggak salah saya kerja di bagian pemerintahan. Saya sudah telepon juga yang bersangkutan. Dan tadi di ruang Zoom saya dengar apa namanya komunikasinya, dia sebutnya Eka Raya terus. Dari kemarin saya aktif, pertanyaan saya, Anda aktif berapa jam? Saya nggak cuma sebut satu, untuk semuanya. Jadi ke Bapak Ibu, semuanya ada di sini. Pelaksana atau staf dari PSDMA juga mengikuti Zoom ini. Adik ipar saya juga ada dalam ruang Zoom ini. Nggak aktif, tetap akan saya tegur walaupun dia adik ipar saya. Teman saya juga ada di sini. Nggak aktif juga akan saya tegur. Jadi tidak ada pembedaan. Bahkan tadi saya sampaikan di awal ada teman dari Bapak Ibu yang sampai bohong ke pimpinan langsungnya mengatakan bahwa dia tidak tahu informasi pelaksanaan daring ini. Bayangkan, padahal beliau ada di dalam grup orientasi Bapak Ibu itu, grup pribadi Bapak Ibu itu angkatan. Kayak gitu, mau jadi P3K, mau jadi ASN, nggak usah. Apalagi melakukan pelayanan, bekerja di area publik. Pasti tidak akan bisa, tidak akan mampu. Memanage dirinya sendiri aja tidak bisa, apalagi melakukan pelayanan publik bagi orang lain. Mohonlah hindari, sudah cukuplah hal-hal seperti itu. Begitu menyatakan diri menjadi bergabung menjadi ASN pemerintah Kabupaten Sulu berarti siap dengan segala aturan, dengan segala kewajiban, dengan segala kewenangan yang menjadi hak Bapak Ibu. Tolong laksanakanlah itu semua karena kita sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, Bapak Ibu bersyukur sudah memperoleh kesempatan ini sedemikian rupa seperti disampaikan Pak Aris, bersyukur sudah memperoleh predikat P3K. Bantu teman-teman lainnya, Bapak Ibu yang masih berjuang untuk memperoleh predikat yang sama dengan Bapak Ibu. Jangan biarkan mereka sendiri kalau mereka ada hambatan, ada kesusahan, tolong dibantu. Semoga mereka juga akhirnya bisa bergabung dengan Bapak Ibu menjadi keluarga P3K pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Baik, ini panduan perilaku yang kita semua harus memahami dan melaksanakan dalam kegiatan atau lingkup kerja kita sendiri. Saya akan memberikan satu materi tambahan yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah memahami apa itu pembelajaran digital mandiri melalui platform ASN Berpijar. Tapi jika ada yang belum mengikuti atau memahaminya, saya akan memberikan pemahaman sedikit mengenai hal ini. Platform. Ada sini kan? Hmm? Stop share.